Gawat. Krishna tuh nggak tauin nama lainnya Zulkarnain, bro. Aswin tuh nggak pernah begitu. Kita pegede-gede anu loh. Nggak ada kita. Pegede-gede jiwa tuh nggak ada. Iya, enaknya berkawan. Kamu nanti nemuin wayanya kamu punya temen yang seperti itu. Dia pinter loh sekarang loh. Sampai ngobrolin Krishna. Gue boleh nggak ngobrol? Boleh aja, nggak apa-apa. Gue pernah tentang Krishna nih. Kalau lu belajar surah Al-Baqarah, Pak Ijazah adalah keibadahan. Pak ini korib. Kalau kita mau tanya tentang sesuatu yang nggak kita tahu, kita tanya sama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu dekat lah bahasa nanya. Iya. Gue nanya Krishna ini siapa sih? Boleh nggak? Akhirnya gue bisa begini banyak cerita. Krishna tuh nggak tauin nama lainnya Zulkarnain, bro. Robul Masriqaini wa Robul Maghribain. Penguasa timur dan penguasa barat. Ya, penguasa timur dan penguasa barat itu juga ada di Hindu tentang Krishna. Gue gak tahu deh, gue belajar di Al-Quran, gue taunya Krishna namanya. Ya, di Hindu itu Dewa Krishna itu memang penguasa barat dan penguasa timur. Gue gak tahu deh, lu lebih pinter. Dengan kata yang sama tuh. Iya, gue belajar. Pronunciation yang sama, kan artinya sama. Iya, terus. Iya, gue gara-gara dia gue kepancing karena gue belajar. Iya. Jadi Krishna itu aslinya penguasa tuh, Win. Iya. Dia orang besar, dia sekelas Nabi, dia orang beriman tuh, bro. Iya. Nggak taunya nama aslinya di sini Krishna. Nama Arabnya ya, makruzul hurufnya Zulkarnain. Nama Jawanya? Ya Krishna itu. Krishna. Ya, Krishna, karena kepang. Oh, kepang ya. Oh, kepang. Krishna tuh artinya kepang dua kan. Oh. Kalau Viking tuh kayak tanduk begitu. Aslinya memangnya orangnya tinggi besar, tapi rambutnya panjang di kepang. Oh. Iya. Dan budaya-budaya itu hadir di tatanan Jawa, di tatanan Cina. Ada nggak orang Cina rambutnya di kepang? Ada. Jadi dia jadi sejarah di balik penguasaan timur dan barat. Itu Viking masih turunannya loh. Oh. Swedia, Scotland dia. Iya, makanya kan. Karena dia terakhir mati ini Krishna ya. Apa itu? Oh iya, Di makasih. sana. Makasih ya. Di Skotlandia, pokoknya Viking, apa kayak itu tuh. Krishna itu nama besar loh, nama gue akhirnya ngobrol gara-gara dia kepancing, gue belajar Al-Quran. Gue bisa tumbuh gigi di balik tua karena belajar nyari tahu Krishna itu siapa. Krishna tuh gak tau Nabi Zulkarnain loh. Gue makanya takut disu orang, gue belajar begitu karena dia mancing gue jujur nih. Sekian lama gue simpen loh. Akhirnya keluar tuh, ya kan? Iya, kayak dia bicara perlambangan Saraswati, orang sini Sarah toh, bojone Bimo. Sarah toh, Saraswati. Ini kejadian tanah Jawa ini, Bima ini, Kuko Bima. Iya. Ternyata bukan jauh-jauh, bro. Iya. Ya kalau disimpan siapa yang tahu? Ya kan? Gue sih nggak mau nyimpen, gue mau ngomong, tapi gue takut disu, bro. Wah, enggak. Kita memang channelnya gitulah. Bagaimana orang menyikapi segala sesuatu itu urusan personal masing-masing. Iya, tapi gue minta ditolong lah supaya ya lu edit ya kayak gitu-gitu deh. Ini gara-gara dia gue kepancing loh. Gue suka belajar karena gue orang Jawa yang nanya yang bener yang mana sih. Kayaknya candi-candi tua itu ada di tanah Jawa. India tuh yang paling tua, India sini. Jadi India itu anak cucu bakalan. Pedetnya taruh di sono, beranak pinak jadi Kalingga, Kaliangga di sini. Jadi sejarah yang asli di tanah Jawa ini, bukan di India. Induk Semangen yang Tono Jawa, Nusantara. Kayak gue cerita sama Rahul, gue bisa tinggi gini nih belajar Aji Saka itu siapa. Aji Saka itu gak taunya Alexander the Great dari Yunani. Makanya Timotius cerita tentang tanah perak, ya tanah Jawa ini. Tanah emas Sumatera. Filsuf Yunani tuh ngasih tahu. Apa yang gue pelajari juga sama, Win. Makanya Soko hitungannya berapa? Aji Soko. Iya, hitungan Jawa kan ada Soko. Saka. Ini Soko nih. Hitungan Jawa 2000 berapa sekian deh. Tahun Saka. Tahun Saka 2500 deh kalau nggak salah. Itu yang dipakai umat Hindu tahun baru. Padahal sebenarnya lebih tua. Lebih tua sebenarnya. Jadi Hindu lebih tua, cuman hitungan tahun Hindu Jawa atau Hindu Indonesia itu per tahunnya pertama kali si Aji Saka datang ke tanah Jawa. Iya, ternyata dia Zulkarnain. Iya. Yang nyari leluhurnya akhirnya Mandito di tanah Jawa. Cuman orang nggak bisa nyebut Alexander Aji Saka. Gue nggak tahu deh, gue bisa dibalik tua fisik gue gak sama kayak begini gara-gara pengen tahu, Win. Iya.
Jadi cerita Hindu itu nyimpen kebenaran hakiki lo, hati-hati lo, jangan sembarangan sama lu punya leluhur lo. Gue minta maaf ya, Win, gue minta maaf deh. Kita bakal ninggalin dunia ini lo, sembarangan lo. Atahiyat itu bukan seperti apa yang gue dulu lakuin. Atahiyat itu bahasa Arab, artinya penghormatan terhadap jiwa-jiwa yang udah terbelenggu. Bukan, apa? Udah pakemnya sampai panggonane. Aduh, gue gawat. Hindu itu nyimpen sejarah yang asli loh tentang keuangan loh. Cuman barang-barang impor masuk kemari ngaku yang paling bener. Iya. Gua akhirnya jadi gua ya, aduh gua udah bego, gua marah lagi. Gua kalau beda dikit, beti gua minta apa? Gua pengen bersaudara sama lu. Gitu. Iya, karena Tuhan yang menciptakan perbedaan. Jadi karena ada perbedaan adalah persamaan. Iya, jadi kita ngerti. Jadi keselamatan itu nggak seperti apa yang nih makan doktrin. Ih, kagak bisa. Buat apa kita diciptakan rasio? Iya. Bener nggak, Wi? Jadilah lebih bijak. Bener banget. Tuhan nyiptakan perbedaan ini. Kalau Tuhan mau nyiptain satu umat yang satu bisa. Tapi kan surat Al-Maidah begitu kan. Tapi nggak diciptain. Ya biar lu ngerti. Iya. Aku sih gawe kuoso seneng ekoen yang dunia karo akhirat. Kono gila bahasanya orang Jawa nompo ae lah Gusti Allah. Bener. Tapi intinya adalah aku pengen dari channel-channel ini besok muncul 1-2 orang lah jadi pemimpin yang memang punya karakteristik, punya moral, punya intelektual yang memang kita bisa andalkan di masa depan untuk memimpin negara kita lah. Karena tadi itu hari ini kita lihat anak kecil main HP, main game, HP-nya diambil, marah-marah, nangis, sebagainya. Saya melihat ini ketua DPR. Ketika proyek nggak jalan, dia ngerengek, segala cara harus dilakukan. Saya ngelihat ini pejabat, saya ngelihat ini pengusaha, segala cara akan dilakukan sesuai ambisinya. Karena apa? Karakter mereka tercipta dari HP. Main game dibiarin sama orang tuanya. Giliran diambil, marah, banting-banting, harus kejadian ini HP. Ini kan karakter yang nggak bagus. Dicekoi dari ini tadi secara tidak langsung secara tidak langsung dan tidak sadar ini merubah karakter anak sehingga besok dia ketika jadi pemimpin yang buruk. Nah, aku pengen dari tempat ini dan di sini tuh namanya Dusun Gebang, Lang. Iya. Di sini namanya Candi Gebang, di sini namanya Dusun Gebang. Nama candinya mengikuti dusunnya. Jadi nama candinya sebenarnya bukan ini. Nggak tahu apa ya, karena kita kan nggak tahu ya masa lalu kita nggak ada yang hidup tuh. Gebang itu pohon gebang, pohon lontar. Aku ada lihat Ganesha di sana, terus aku melihat energi di sini tuh energi yang orang tuh bawaannya pengen belajar. Akhirnya aku mencoba untuk menerobos ke abad pertama awal mereka diciptakan dibuat ini. Aku berhalusinasi atau berkhayal seolah-olah aku melihat dulu ternyata di sini adalah pusat intelektual. Mungkin dulu di Mataram kuno di sini pusat untuk mungkin perpustakaannya atau mungkin apalah untuk nulis skrip, nulis catatan-catatan apa karena ya semacam itu atau mungkin namanya lebih ke padepokan guru lokanya ada di sini. Nah, energinya positif itu. Jadi di sini kalau orang belajar cepat lang di sini cepat pembelajarannya cepat banget di sini karena ada energi yang sama, jadi satu frekuensi kan akhirnya jadi ibaratnya jalan tuh satu jalur. Kalau beda jalur kan akhirnya agak susah. Nah, itu yang tak rasakan di sini. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di sini namanya Dusun Gebang. Gebang itu pohon gebang. Pohon gebang itu untuk nulis. Nah, peradaban baru ini datang. Membabat di sini yang notabene di sini banyak pohon gebang. Karena tidak bermanfaat untuk manusia zaman itu. Karena nggak ada buahnya, kayunya juga nggak bisa dibuat kayu bakar. Akhirnya ditebang ganti sukun. Mereka tanam sukun sama nangka, ya kan? Akhirnya berubah. Tapi kalau kita melihat dari tahun 1920 ke belakang berabad-abad yang lalu, di sini semua gebang. Kenapa ditanam gebang? Karena kayak ibaratnya pabrik kertas. Gimana kita mau menulis kalau kita nggak punya bahannya? Akhirnya ditanemin. Jadi ditanemin. Jadi ditanam-tanam pohon-pohon ini biar kalau nulis nggak kehabisan kertas. Serat lontar, serat kan sirat. Iya, jadi surat.
Bisa jadi juga kayak pintu gerbang ya kan? Pintu gerbang. Jadi kenapa tadi tak bilang ini kuil Dewa Siwa tertua di Mataram kuno karena di sini pusat intelektual. Bener institusi bener karena ada lambang Ganesha itu. Jadi kalau aku ambil Padepokan, kesannya kan sekarang kan Nyun Sewu ya, Padepokan tuh kayaknya apa dukun apa sebagai. Akhirnya aku mengambil tema institut biar lebih modern, tapi tetap mengambil konsep yang sama di masa lalu. Kamuflase. Iya, tapi tetap mengajarkan kebudayaan, mengajarkan filsafat, mengajarkan ya kayak gitu. Sudah bosan dengan jalan ini.